Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Di tahun pemilu ini, kita tentu sering banget dengar istilah-istilah kebinekaan, persatuan, dan tentunya perdamaian, khususnya dalam konteks beragama dan berkeyakinan. Tapi, bagaimana sebenarnya kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia saat ini? Apakah benar bahwa kebebasan ini semakin terancam? Dan bagaimana dampak dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terhadap kehidupan beragama kita? Mari kita mulai dengan gambaran umum dari kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia saat ini. Berdasarkan laporan Setara Institut yang dipublikasi pada 2024 soal kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2023 lalu, memberikan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Setara Institut, ada peningkatan signifikan dalam jumlah pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 saja, terdapat 575 pelanggaran yang tercatat, naik dari 422 kasus pada tahun 2022. Pelanggaran ini mencakup berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, intimidasi, dan bahkan kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Dari data tersebut, terlihat bahwa provinsi dengan jumlah pelanggaran tertinggi adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Di Jawa Barat misalnya, banyak kasus penutupan rumah ibadah, pelarangan kegiatan keagamaan, dan kekerasan terhadap jemaat tertentu dari Ahmadiyah sampai penghayat-penghayat kepercayaan. Di DKI Jakarta, masalah serupa juga terjadi dengan tambahan kasus-kasus penistaan agama yang seringkali berakhir di pengadilan. Dari 329 tindakan tersebut, 114 dilakukan oleh aktor negara dan 215 oleh aktor non-negara. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak keterlibatan aparatur negara dalam bentuk pembiaran atau bahkan dukungan terhadap tindakan-tindakan intoleran tersebut. Berpindah ke data yang lebih spesifik, mari kita lihat hasil survei yang dilakukan oleh Infit dan Jaringan Gus Durian. Pada tahun 2016 dan 2020, survei ini menyasar generasi muda, yaitu generasi Z dan milenial, untuk memahami pandangan mereka terhadap intoleransi dan ekstremisme berbasis agama. Pada tahun 2016, hasil survei oleh Infit dan Jaringan Gus Durian ini menunjukkan adanya penolakan kuat terhadap tindakan kekerasan bermotif agama. Namun, terdapat juga kecenderungan intoleransi terhadap kelompok-kelompok keyakinan minoritas yang dianggap sesat. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada penolakan terhadap kekerasan, sikap intoleran masih cukup mengakar di kalangan generasi muda. Pada akhir tahun 2021, Infit melakukan survei serupa bekerjasama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia atau LDUI. Survei ini bertujuan untuk memperoleh data terbaru terkait sikap warga tentang toleransi, kebinekaan, dan kebebasan beragama. Secara garis besar, surveinya sih menunjukkan bahwa mayoritas responden dari Gen Z dan milenial punya sikap positif atau mendukung inklusivitas. Jika di breakdown datanya, mayoritas responden merasa bisa berhubungan baik dengan warga yang berbeda agama dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan. Terdapat 96% milenial yang merasa bisa berhubungan baik dengan warga yang lintas agama dan 97% Gen Z, hampir 100% yang merasa bisa berhubungan baik dengan warga yang berbeda agama dalam ikut pendidikan maupun pekerjaan. Catatan yang kedua, baik milenial maupun Gen Z juga merasa nyaman untuk berhubungan dengan teman yang berbeda dengan agama dan keyakinan mereka. Kemudian, kebanyakan responden juga tidak setuju dengan pemberlakuan pemisahan tempat tinggal berdasarkan kelompok agama. Dan data yang terakhir, mayoritas responden, milenial dan Gen Z, sebanyak 89% melaporkan tidak ada perumahan yang melakukan pemisahan berdasarkan agama penghuninya di daerah mereka. Kendati demikian, dalam data yang terakhir, berarti masih ada 11% responden yang menganggap
bahwa ada pemisahan berdasarkan agama di dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Di sisi lain juga, masih terdapat banyak responden yang bersifat eksklusif dalam beragama dan berinteraksi dengan orang-orang yang berpaham keagamaan yang berbeda. Oleh karenanya, penting untuk terus menguatkan ruang-ruang yang mendorong generasi milenial dan Z atau generasi muda untuk inklusif dan berperan aktif dalam mewujudkan inklusivitas di masyarakat. Sekarang, mari kita beralih ke negara lewat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang sudah disahkan oleh pemerintah. KUHP ini mengandung bab khusus yang mengatur tentang tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. Ada setidaknya 6 pasal yang sangat relevan untuk kita bahas di sini. Yang pertama, pasal 348 yang mengatur tentang penghinaan terhadap agama di Indonesia. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal kategori 3. Dampaknya, dari pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap agama di Indonesia ini, pasal ini berpotensi melindungi agama dari penghinaan, namun juga beresiko mengekang kebebasan berekspresi jika definisi penghinaan di sini itu tidak jelas dan memang tidak jelas. Yang kedua, pasal 349 menyatakan bahwa menyebarkan, mempertunjukkan, atau memperdengarkan materi yang menghina agama di muka umum dapat dihukum penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal kategori 4. Jika dilakukan dalam profesi dan terdapat putusan pemidanaan sebelumnya, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan. Pasal ini niatnya katanya melindungi masyarakat dari materi yang menghina agama. Tapi karetnya dapat juga disalahgunakan untuk memberangus kritik atau pendapat yang sah. Hal ini sempat terjadi juga pada kasus Pilkada DKI tahun 2017 lalu, kalau teman-teman ingat. Kemudian, pasal 350 mengatur tentang hasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah di Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal kategori 4. Dampaknya, pasal ini bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, kata pemerintah. Tetapi definisi hasutan di sini berpotensi karet karena tidak ada definisi yang jelas sehingga dapat mengekang diskusi teologis yang sehat. Satu pasal berikutnya, di pasal 351, mengatur tentang gangguan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda maksimal kategori 4. Membuat gaduh di dekat tempat ibadah saat ibadah berlangsung juga dapat dikenakan denda maksimal kategori 2. Maksud dari pasal ini adalah melindungi hak beribadah, tapi penafsiran yang luas bisa mengkriminalisasi tindakan yang tidak bermaksud mengganggu sebenarnya. Kemudian, di pasal 352, mengatur penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan ibadah atau petugas agama yang sedang bertugas, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal kategori 3. Dampaknya, bagi pemerintah, katanya untuk melindungi individu dari penghinaan saat beribadah. Tetapi, jika kita kritisi lebih luas, pasal ini bisa berdampak untuk digunakan dalam membatasi kritik terhadap institusi agama. Terakhir, pasal 353 yang menyatakan bahwa menodai, merusak, atau membakar bangunan tempat ibadah atau benda yang digunakan untuk beribadah dapat dihukum penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal kategori 4. Pasal ini mungkin bertujuan untuk memberikan perlindungan fisik terhadap tempat ibadah. Tetapi, catatan kritisnya adalah perlu kejelasan agar tidak disalahgunakan dalam konflik antar komunitas. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut mengenai dampak dari pasal-pasal ini dan tantangan dalam implementasinya. Salah satu masalah utama yang muncul adalah definisi yang tidak jelas dalam pasal-pasal tersebut, yang dapat menimbulkan subjektivitas dan multitafsir, atau ya kita sih lebih suka dengan kata karet. Hal ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan kelompok-kelompok minoritas atau individu yang memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda. Contohnya, pasal tentang penghinaan terhadap agama. Pasal itu bisa digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan kritik yang sah terhadap ajaran atau praktik agama tertentu. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memperjelas definisi penghinaan agar tidak melanggar hak asasi manusia yang fundamental, yaitu kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Kemudian juga penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi tantangan yang besar,
Ada risiko bahwa penegak hukum akan bertindak berdasarkan subjektivitas atau tekanan dari kelompok mayoritas yang berujung pada ketidakadilan bagi minoritas. Oleh karenanya, perlu mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan untuk memastikan bahwa penerapan pasal-pasal ini adil dan merata. Oke, kalau kita bahas dalam perspektif yang lebih luas, kita bisa lihat bagaimana negara-negara lain menangani isu penghinaan agama dan kebebasan beragama. Di Amerika misalnya, kebebasan berekspresi diutamakan sehingga penghinaan agama tidak diatur dalam hukum pidana. Pendekatan ini memberikan kebebasan yang luas kepada individu untuk menyatakan pandangan mereka, termasuk kritik terhadap agama. Di sisi lain, beberapa negara di Eropa mengatur penghinaan agama dan mempertimbangkan dampaknya terhadap ketertiban umum dan keharmonisan kehidupan beragama. Contohnya di Jerman atau di Prancis, ada undang-undang yang melarang penghinaan terhadap agama jika tindakan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Biasanya yang kayak gini bakal disenggol dengan, ya mereka kan negara sekuler. Oke, tapi untuk memberikan kerangka acuan yang lebih jelas, kita juga bisa merujuk pada Rabat Plan of Action yang dikeluarkan oleh PBB atau Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia lebih lengkapnya, yang memberikan pedoman tentang batasan-batasan kebebasan berekspresi yang sah dan bagaimana negara harus menangani isu-isu terkait kebebasan berekspresi dan penghinaan agama. Rabat Plan of Action ini juga sudah diratifikasi loh oleh Indonesia pada tahun 2005-2006. Ada 6 batas kebebasan berekspresi yang diuraikan dalam Rabat Plan of Action. Yang pertama adalah konteksnya. Penilaian harus mempertimbangkan konteks di mana ungkapan tersebut dibuat, termasuk apakah ada ketegangan sosial yang sedang berlangsung. Dalam KUHP, misalnya, penegak hukum perlu mempertimbangkan konteks agar tidak sembarangan menerapkan pasal penghinaan agama. Yang kedua, status pembicara. Harus diperhatikan siapa yang membuat pernyataan tersebut. Apakah orang itu punya pengaruh yang signifikan atau berada dalam posisi otoritas? Pasal dalam KUHP harus mempertimbangkan status pembicara agar tidak memberatkan mereka yang tidak memiliki pengaruh besar. Dalam hal ini, kelompok minoritas. 3. Niat. Apakah ada niat untuk menyebarkan kebencian atau memprovokasi kekerasan? Karenanya, KUHP perlu memiliki mekanisme untuk menilai niat di balik penghinaan agama, agar tidak ada yang dipidana hanya karena pernyataan tanpa niat buruk. Keempat, kandungan dari konten tersebut. Kita harus menganalisis konten tersebut, apakah menghasut kekerasan atau kebencian, atau tidak sama sekali memiliki kandungan hasutan kekerasan dan kebencian tersebut. Karenanya, pasal dalam KUHP harus memiliki kriteria yang jelas mengenai konten yang dianggap menghina itu seperti apa. Kemudian, sejauh mana pernyataan tersebar. Semakin luas pernyataan, semakin besar potensi dampaknya. Karenanya, KUHP juga harus mempertimbangkan penyebaran pernyataan dalam menentukan hukuman. Keenam, tingkat kerugian. Pasal dalam KUHP harus menilai dampak nyata yang dialami oleh korban dari pernyataan tersebut. Apakah korban benar-benar merasa dirugikan atau tidak? Pendekatan yang berbeda ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki cara tersendiri dalam menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap agama. Indonesia sendiri sudah meratifikasi Rabat Plan of Action. Seharusnya Indonesia juga bisa mengadopsi aturan-aturan tersebut ke dalam aturan yang memajukan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap agama. KUHP dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama, ya oke, katanya katanya punya tujuan yang baik untuk melindungi hak-hak beragama. Tapi definisi yang tidak jelas dan potensi penyalahgunaan hukum menjadi tantangan yang harus diatasi segera. Pembelajaran dari pengalaman internasional dan pedoman seperti Rabat Plan of Action memberikan arahan penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum ini tidak melanggar hak asasi manusia lainnya. Dalam menghadapi tantangan ini, penegak hukum, partisipasi publik, mekanisme pengawasan, dan lain sebagainya termasuk dialog antar agama dan antar kepercayaan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Karena hanya dengan upaya bersama, kita dapat mewujudkan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sesungguhnya di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami
untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.